Hari ini kita kedatangan tamu jauh, nggak jauh sih dari Jakarta, dari keluarga besar donor darah sukarela Indonesia ya. Pak, coba perkenalkan dulu dong namanya biar sobat Prabu tahu siapa sih? Ini ketua umumnya ini. Itu Pak, di situ Pak. Tanya cantik. Aduh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Endang Surya, sehari-hari dipanggil Endang Surya. Kebetulan katanya saya ini selaku Ketua Umum Keluarga Besar Ikatan Donor Darah Sukarela Indonesia. Saya tinggal di Jakarta, tepatnya di wilayah Kelurahan Pasar Manggis, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Alhamdulillah kunjungan saya hari ini ke Bandung. Kebetulan ada acara keluarga, ada keluarga yang meninggal, yang kemarin selesai, ketemu dengan sahabat-sahabat dari komunitas di Bandung oleh Abah Jody. Saya diajak ke sini, itu tadi. Abah Jody itu kemarin udah sempat kesini juga karena dia dari Relawan Darah Indonesia yang di Bandung ya, Abah ya. Bapak satu lagi belum kenalan, Bapak kenalan juga dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo, saya kebetulan partisipan donor darah. Saya ikut sini cuma karena Abah juga ngajak saya tadinya ya, makanya ya sekalian aja. Bapak termasuk komunitas yang mana? Yang dari RDI apa yang dari? Saya kebetulan partisipan aja RDI. Oh, partisipan RDI. Cuman nggak masuk dalam anggotaannya. Oh, nggak masuk. Oh, tapi kan dari kalau RDI itu gabung juga sama ini ya Pak. Nah, sebenarnya ini se-Indonesia nih. Itu pertama kali bikinnya, mencetuskannya untuk supaya bisa satu Indonesia itu bergabung itu seperti apa sih? Ya, awalnya begini, kami ini tahun 2017 yang lalu, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi bersama dengan Ketua Umum PMI itu memanggil para relawan seluruh Indonesia, Relawan donor darah sukarela untuk datang ke Istana Bogor. Kita dipanggil di sana untuk menerima satya sosial kemanusiaan. Di situ ada yang dapat sertifikat, ada dapat sedikit uang, kemudian juga kita dapat cincin emas. Bagi mereka yang 100 kali. Cincin mana Pak? Ada. Oh ada. Karena dipakai Pak. Udah menyempit karena COVID. Karena COVID. Hilang cincinnya, kebetulan alhamdulillah rumah saya kebakaran, jadi habis semua di situ. Cincinnya, sertifikatnya segala macam. Nah jadi kalau nggak salah 2017 itu seluruh Indonesia hampir 12 ribuan lah. 12 ribu orang. Yang di kurang lebih ya, saya kurang paham juga. Kemudian untuk Jakarta sendiri, karena saya dari Jakarta, di Jakarta itu ada sekitar 140-an orang. 140 orang yang dapat penghargaan. Yang dari DKI itu kan, DKI itu pun nempel dari Tangerang ada, dari Bekasi ada, dari Depok ada, ya semuanya nempel di situ. Kemudian saya menginisiasi teman-teman, khususnya yang dari Jakarta dulu nih, artinya dari keberangkatan di situ. Karena kan kami sebelum berangkat ke sana, sebelum berangkat ke Istana Bogor, kita yang dari PMI DKI ini diasramakan di Hotel Arya Duta di daerah Menteng Patung. Padahal kan belum karantina ya dulu ya Pak. Oh kenapa diasramain ya Pak? Supaya bersih dulu. Iya keren. Oh iya keren. Kalau dibilangnya di hotelin nanti waduh. Aduh. Kacau. Anggaran ya patokannya. Kita situ silaturahmi saling kenal. Nah dari situlah saya menginisiasi beberapa teman-teman lebih ajak mereka, ayo kita ikut ini supaya silaturahmi kita lebih enak. Alhamdulillah adanya alat komunikasi ini ya kita bikin grup khusus untuk itu kan. Terus 2017 kita ajak teman-teman kita. Jadi metodenya seperti MLM. Satu ngajak yang lain, ada bonusnya tuh Pak. Aku mau dong kalau ada bonusnya. MLM.
Ada bonusnya, yang ngajak orang mau donor darah, bonusnya dapat pahala dari Allah. Oh, nggak poinnya dikasih juga nggak? Itu MW. Nggak boleh ikut merek Pak. Tapi kan udah bubar. Oh iya boleh, oh boleh benar. Nah, jadi disitulah akhirnya kita berinisiasi itu. Iya. Nah, syukur alhamdulillah menyebar yang dari Bogor, Bandung semuanya mereka. Nah, makanya di sini khusus buat di Bandung ya saya jujur salam hormat dan salut dengan teman-teman yang di Bandung. Ternyata pergerakannya juga bagus gitu. Iya. Mereka juga pergerakannya bagus dan memang banyak komunitas-komunitas relawan kemanusiaan yang khususnya menangani kita mau berdonor darah ini sebenarnya memang tidak ada. Dan di PMI sendiri itu juga ada komunitas yang resminya namanya PDDI. Itu PDDI ada pusat, provinsi dan tingkat kota. Semuanya pasti ada di situ. Nah, jujur kita bukan mau menyanyi PDDI. Iya. Tapi kan pertanyaannya belum tentu juga PDDI menyentuh ke mereka-mereka yang di bawah ini. Dan selain PDDI juga kita kenal di situ ada namanya Fokus Panda. Kemudian dari teman-teman dari Bandung juga kan komunitasnya banyak. Nah, kenapa dan apa siapa IDDS? Ya kita berangkat dari kedekatan emosional yang memang kita sama-sama ingin membantu orang yang membutuhkan darah. Iya. Saya yakin apapun yang kita kerjakan di situ mungkin hanya sebesar kuku. Enggak juga, Pak. Tapi Besar kita, loh, Pak. Iya, Bagus. tapi kita juga berkeyakinan yang sebesar kuku ini bisa bermanfaat, bisa menyelamatkan nyawa Iya, nyawa. manusia orang. Karena buat kami ini kita yang sudah masuk ke situ itu, yang sudah masuk komunitas itu, setetes darah itu menyelamatkan orang lain. Iya, setetes darah Anda menyelamatkan nyawa orang lain. Itu pokoknya kan ya, Pak? Iya. Dan saya selalu mengingatkan ke teman-teman semua, Iya. siapapun komunitas apapun, ingat saya kira, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Iya. Karena kita nggak akan pernah tahu nih kebaikan mana yang nantinya Akan masuk mendorong kita Iya. ke surga. Ya, Gitu teh. dan siapa tahu nanti juga kita yang butuh ya. Iya, betul. Kita yang nggak mau kan, tiba-tiba kita butuh, siapa yang mau nolong coba? Iya. Betul. Itu Pak, se-Indonesia ada berapa orang itu anggotanya? Kalau jujur database dari kita memang kita tidak ada yang artinya angka nominal itunya memang kita nggak ada. Tapi kita berprinsip dan kita memang sudah ini siapapun mereka yang sudah melakukan donor darah ex officio mereka adalah anggota kita. Oh, gitu. Adalah anggota kita. Kalau Meskipun baru sekali gitu. meskipun baru sekali. Nah ini uniknya di IDDS ini, Iya. di kami ini kita merekrut siapapun mereka yang memang mau bergabung dengan kita, tidak hanya mereka yang sudah pernah donor darah, yang tidak pun kita tarik. Oh gitu. Karena kita memang speknya tidak hanya mulu-mulu tentang donor darah, tapi lebih cenderung kepada kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Seperti Kita apa? main di situ. Ya, contoh sekarang kemarin ini zamannya COVID ini, ya kita tidak selain donor darah yang waktu itu ramai-ramainya Iya. masalah plasma Plasma. konvalesen, kita juga melakukan kegiatan yang lain, sprayer, disinfektan, Iya. kemudian kita memberikan nasi bungkus kepada mereka yang isoman, kemudian kita memberikan masker, hand sanitizer, semua ada yang bisa kita berikan buat warga masyarakat. Alhamdulillah ya Pak, itu banyak banget pahalanya, banyak sponsor berarti kalau Iya. gitu ya Pak. Amin. Itu dananya dari mana Pak itu buat baksos kayak gitu? Apa ngerogoh kocek sendiri atau ada banyak sponsor? Apa dari anggota-anggota yang nyumbang karena belum nyumbang darah ya udah aku nyumbang nasi bungkus deh gitu. Kalau bicara dana ya dana ya Dani. Oh adanya Dani. Jadi Kenalin dong Pak sama Dani kalau gitu. memang jujur aja di kami ini kita belum ada fondasi sponsor yang sifatnya permanen kita ada. Setiap kali kita ada kegiatan, teman-teman kita sharing, kita urunan, ini mana kegiatan ini ya. Nah, nanti kita kan udah tahu nih apa sih yang mau kita belanja kita. Kemudian nanti bisa koordinasi dengan ketua PMI Provinsi Iya. Jakarta. Saya lapor sama beliau, paling beliau kan juga bilang kan
ya udah kalau apa yang diperlukan kalau memang ada di sini ambil aja, akhirnya tetap mekanisme surat itu. Birokrasinya ada ya. Tetap ada tercatat. Dan saya pernah teringat omongan beliau, dia bilang begini, kebetulan ketua PMI yang sekarang ini Pak Haji Rusam PMI itu senior saya. Saya banyak berguru, belajar, berorganisasi dari beliau dulu waktu sama-sama di Koskoro, sama-sama di Koskoro. Jadi terakhir beliau wali kota Jakarta Barat, sebelum pensiun beliau terpilih menjadi ketua PMI. Saya juga terkejut juga waktu itu, tapi ya adalah karena memang jujur saya pure donor darah itu tidak memikirkan kepengurusan PMI segala macam, walaupun saya pernah ada di kepengurusan PMI. Dia pernah bilang, Sur, lu jangan pernah minta apa-apa, jangan pernah minta uang sama PMI. Jadi nggak ada uangnya, mau juga lu yang cariin duit nih buat PMI, cari sponsor. Kalau lu perlu apa-apaan, gue bantu deh pakai uang pensiun gue. Alhamdulillah, artinya dari beliau itu ada semacam dorongan, advis, motivasi buat kita semua. Ya, kita bergerak gitu. Memang kita nggak ada dana support yang sifatnya yang sifatnya rutin untuk tiap kegiatan, kita nggak ada itu. Karena memang peraturan di Pemda Provinsi DKI Jakarta itu ormas, OKP dan yayasan apapun gitu kan, mereka bisa mendapat bantuan dana hibah kalau mereka sudah berdiri kurang lebih 3-4 tahun gitu, dengan dibarengi laporan kegiatan-kegiatan dan legalitas keberadaan lembaga itu sendiri. Nah, alhamdulillah kalau buat IDDS kita sudah ada persoalan sekarang yang untuk administrasi itu kita ada. Yang penting sekarang adalah bagaimana caranya kita terus bergandengan dengan PMI, bergandengan dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan darah. Apapun namanya, mau apakah komunitas yang penting pada saat warga masyarakat butuh darah, kita bisa bantu. Nah, sekarang makanya saya salut di sini. Saya terima kasih sama teman-teman yang ada di Bandung yang dikomandoi oleh Abah Jody ini. Iya, kalau saya lihat di grup tetap cepat tanggap banget nih, bener. Kenalan sama Abah di mana? Saya lagi. Kenalan sama Abah di mana nih, Bah? Bisa kenal sama Kang Surya di mana, Bah? Makanya saya bilang kenapa mungkin saya ada di sini. Akhirnya kita kumpul, kita ngobrol sama teman-teman. Kita mau rapihin minimal adalah standar-standar dasar-dasar SOP dari yang kita punya, supaya mereka juga nggak jalan masing-masing, ada satu komando. Jadi ya sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin pengurus di PDDI, kita bukan kompetitor PDDI, tapi ayo kita sama-sama. PDDI dengan caranya PDDI, nah IDDS dengan caranya IDDS, dengan tidak saling menjatuhkan gitu. Silakan. Jadi justru kami membantu PDDI gitu yang belum tersentuh. Nah, kita merekrut teman-teman yang ada yang memang memiliki komunitas karena di sini ada FBI, kemudian apalagi Komnas gitu. Silakan gitu. Tapi pada saat mereka bicaranya IDDS, mereka adalah satu bendera IDDS. Karena kan kebutuhan darah itu kita kan nggak pernah bisa mastiin ya. Iya. Selalu kurang. Kalau misalnya itu aja kayak waktu itu kan waiting list, aduh ini tuh orang tuh bener-bener banyak banget gitu yang butuh darah gitu. Ini pada sakit apa gitu ya. Sampai sampai waiting list itu banyak banget golongan darah. Oh iya, ini waiting list sampai 60. Hah? Banyak banget yang waiting list sampai 60 tuh. Emang dalam satu hari berapa gitu kan yang bisa donor darah? Kalau misalnya kayak gitu kan, jadi kalau misalnya ada banyak komunitasnya kan sebenarnya semakin membantu ya sama PMI dan sama orang-orang yang butuh ya. Cuman ya memang lah ya, kalau secara organisasi kadang-kadang kan suka ada yang pengen tampak gitu ya kayaknya. Memang syukur alhamdulillah ya. Saya pikir nggak di Jakarta aja, di semua tempat di sekitar Jakarta. Ketua PMI, artinya pengurus PMI yang di DKI Jakarta ini mereka intens. Mereka siapapun komunitas apapun, mereka tetap membantu itu dalam hal kebutuhan darah.
Iya. Jadi PMI DKI benar-benar mensupport kita, komunitas apapun dia support itu. Sama saya juga di Bandung juga seperti itu. Ada sebulan yang hampir 2 bulan kalau nggak salah, jadi saya terakhir kemarin kesini, Iya. saya ketemu juga dengan ketua PMI Kota Bandung, Pak Iya. Haji siapa? Ketua PMI Kota Bandung itu saya lupa saya. Jadi saya sempat ngobrol, Iya. ketemu juga dengan Bung Erwin, beliau sudah bicara, berarti persoalan ini memang sama. Karena memang kebutuhan darah sampai mulai proses semuanya itu masing-masing wilayah ada SOP-nya, Iya. mekanisme ininya itu yang memang ada. Kalau di kami, insya Allah kalau umpamanya mereka adalah bagian dari IJDS, pada saat keluarganya ada yang butuh darah dan kemudian ada stok darah di PMI, itu nggak akan dipersulit. Dan PMI tahu itu. Selain sama PMI, ada kerjasama juga nggak sama bank darah yang lain dan rumah sakit apa gimana gitu? Nggak Nggak ada, jadi cuma sama PMI. PMI aja. Karena tuh mereka juga akan kembali lagi butuh darah larinya ke PMI. Iya. Ada rumah sakit yang memang dia punya bank darah sendiri. Iya. Pada saat ada warga, ada pasien yang butuh darah, dia tidak akan meminta darah ke PMI. Dia sendiri kelola dan dia minta orang yang mau memberikan darah itu, si pasien yang membutuhkan darah itu harus ada orang dari pihak keluarga atau siapa yang datang ke sana gitu, yang harus datang ke rumah sakit. Jadi nggak bisa nih saya donor di PMI DKI untuk pasien yang ada di rumah sakit itu gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita harus datang. Kan aku mah awam nih ya sama yang namanya darah, donor darah. Itu sebenarnya udah ditarik dari kita, langsung dikasihin apa ada proses-proses lagi sih sebelum dikasih? Oh, proses lagi. Oh. Tahu nggak sih prosesnya kayak apa? Aku nggak tahu loh. Pengen tahu dong. Yang lain dulu kan, siapa tahu ini udah dari kita disedot, itu langsung dikasihin gitu sama orang yang butuhnya atau diapain dulu kan? Saya kadang-kadang mikir gitu ya. Oh ini ada yang butuh darah, sementara yang ini baru diambil. Ini bisa nunggu sih nggak sih pasiennya gitu? Apa kalau nggak ada darahnya apa gimana? Ternyata kan itu ada bank darah, ada apa? Itu sebenarnya prosesnya gimana sih? Setelah disedot tuh diapain dulu gitu? Kalau secara umum begini, jadi pada saat orang sudah proses melakukan donor darah, mereka harus melakukan proses cek dulu. Iya. Screening dulu. Screening dulu. Ada tahapan-tahapan dari mulai HB-nya dan gitu. Kemudian masuk ke dokter ditanya dilihat tensi darahnya, layak nggak darah itu. Ya kalau memang udah oke, diambil. Kalau sekarang ini 350 cc. 350 cc. Itu tensi yang paling oke buat di yang standar. Yang standarnya berapa? Ya ukuran dia standar. Ukuran standar pada saat iya. Yang penting HB-nya masuk. Masuk. Yang penting HB-nya masuk karena kadang-kadang dia sehat normal pun tapi HB-nya tidak pengaruh. Dua-duanya ini saling bergantung. Dan biasanya kalau misalnya darah seperti itu, tempo waktu perubahannya itu nggak lama, 5-10 menit. Kadang-kadang dokter sudah bilang tunggu aja istirahat, yang tadinya tensinya begini nanti bisa berubah. Iya. Cuman saya Karena stres kan mau Iya, tapi diambil darah. Ini gimana ya? Kira-kira diambil darah saya langsung habis nggak darahnya? Langsung jadi vampir gitu. begitu darahnya ini kalau bicara darah sukarela, begitu darahnya diambil, kemudian ya udah darah itu akan diproses masuk ke mesin. Kalau di DKI itu ada dulu, saya ingat waktu saya di sana itu mesinnya engineer apa itu yang dari Jerman itu nanti dia diproses di seluruh dalam macam ya kan. Dari hasil itu dari mungkin dari 350 ini yang lain bisa ambil karena kan dia kan harus disaring. Nah, kalau berbicara itu dokternya PMI yang paham. Oh iya. Dokter PMI. Tapi kalau tidak, proses darah yang kita ambil sampai nanti dibutuhkan sama orang itu tidak langsung. Iya. Jadi itu harus nunggu kurang lebih 24 jam. 24 jam. Nah, ini yang buat saudara. Kemudian pertanyaannya kalau umpamanya buat orang yang butuh darah kecelakaan, mau melahirkan segala macam itu kayak gimana gitu. Rumah sakit wajib memberikan surat permintaan pengantar permintaan butuh darah.
Ini yang sering kita lakukan. Iya. Dan kemudian kita atur relawan datang. Kalau di saya ini di PMI DKI, saya koordinasi sama yang di sana udah ada. Kalau memang darah di sana nggak ada, stok darah nggak ada, terpaksa kan kita pakai relawan. Tapi kalau memang ada pakai dulu yang ada, nah yang si relawan ini nanti Ganti. buat ganti. Karena darah yang diambil dari si relawan atau siapapun kan nggak bisa langsung dipakai, harus untuk. Cuma penyakitnya, sayangnya ini kadang-kadang pihak rumah sakit maunya yang sitok gitu, maunya yang langsung, tetep gitu. Dia juga tidak, ya memang sih rumah sakit juga nggak salah. Yang butuhnya kan nggak bisa. Yang butuhnya pasien. Butuhnya pasien. Ini sering terjadi juga pada saat waktu kita butuh, waktu zaman-zamannya kemarin itu COVID. Iya. Kita berjibaku membantu masyarakat juga PMI dalam rangka penyediaan darah plasma konvalesen. Kita ini dan ini benar-benar harus taruh ini peraturan yang lulus tidak COVID dan COVID-nya itu harus melalui PCR, tidak bisa antigen gitu kan. Sempat juga ramai saya dengar katanya, apa iya yang kena COVID terus dikasih darah plasma beribu satu urusan PMI. Yang penting kita ngebantu urusan kita yang memang bisa kita kerjakan. Karena saya juga terlibat di situ. Saya alhamdulillah November pernah juga COVID. November 2 tahun yang lalu ya, waktu heboh-hebohnya itu. Terus kemudian banyak juga kayak gitu. Tapi pada saat yang melakukan donor darah itu udah lewat waktunya, karena dia ada waktunya yang habis keterangan COVID sama satu itu. Terus yang kedua, tahan lagi masalah vaksin. Karena pada saat orang mau donor, dia habis vaksin dia nggak boleh, harus dulu 14 hari, 15 baru dia bisa kayak gitu. Nah, seperti kayak begitu aja. Nah, cerita ke belakang pada saat waktu itu COVID, zamannya COVID orang butuh plasma itu, saya nge-backup hampir 12 orang yang langsung saya tangani. Dari 12 orang itu alhamdulillah yang 5 meninggal karena kebutuhan darah kan di PMI itu kan kosong. Dengan berupaya kita bagaimana caranya supaya dapat, dibutuhnya 3, jadi dia jangan 3, 1 aja dulu lumayan di pasiennya. Tapi kan dari yang dia kurang 2, di sininya kan masih kurang lagi nih banyak, ada yang butuh 2 kantong juga, jadi nggak ketolong karena memang orangnya susah. Dan di PMI DKI zamannya COVID itu, kalau tidak ada COVID, stok darah itu sehari bisa 11 sampai 12 ribu kantong. Dia ada buffer stok ini. Tapi setelah COVID, untuk bisa 300 atau 400 saja, syukur alhamdulillah. Karena orang takut buat donor darah. Makanya antisipasi ini besok nih, yang sekarang sudah mulai tempat gencar-gencarnya dengan adanya katanya COVID, Capricorn, Omicron atau apa. Kita siap-siap juga. Ditambah lagi mau menjelang bulan puasa. Biasa kalau bulan puasa ini tinggi kebutuhannya. Alhamdulillah 2021 tahun yang lalu kami IDDS melakukan donor darah di salah satu masjid yang memang lingkungannya banyak warga masyarakat dan itu bisa membantu PMI juga. Itu biasanya darah yang udah masuk ke bank darah itu berapa lama sih Paknya? Tapi kayaknya nggak akan pernah bertahan lama ya. Sesuai kebutuhan. Orang butuh minta kasih, orang butuh. Ya itu teknis itu DPMI lah. Itu kalau misalnya memang kosong gitu, ada nggak sih kemungkinan ngambil misalnya darahnya dari Bandung gitu? Apa dari Bogor, dari mana kalau misalnya memang benar-benar urgent gitu? Kalau setahu saya PMI DKI, darah yang terkumpul di PMI DKI ini semuanya itu didistribusikan ke rumah sakit ya. Semua yang ada diutamakan itu rumah sakit yang ada di DKI yang punya dikasih, dan tidak di DKI aja, Bekasi minta pun dikasih gitu. Tapi belum pernah kejadian DKI minta dari Bekasi, DKI minta, kayaknya belum. Karena banyak ya? Bukan. Di sana pun juga sulit gitu. Di Bekasi sulit, di Bogor juga sulit. Dia nggak ada mungkin dari DKI maksudnya ke sana. Gitu. Ya kalau misalnya ini kan siapa tahu kan waktu itu tuh denger ya, itu ngambil darahnya tuh dari Jakarta gitu. Itu gimana prosesnya gitu kan, darah itu kan harus dengan suhu tertentu gitu kan. Terus itu ada prosedur tertentu. Tahu nggak sih kayak apa sih itu prosedurnya kalau misalnya pembawaan darah itu setelah
ngambil dari loket, kalau di sana Iya. loket, jadi ambil loket atas nama pasien siapa itu dimasuk. Nah itu biasanya dia pakai termos yang kecil Iya. itu, atau biasanya kalau dari pihak rumah sakit ada ambulan yang di dalamnya memang ada semacam storage Iya. gitu, storage kecil dingin. Dan itu maksimal waktu darah dari keluar PMI sampai ke rumah sakit itu 2 jam. Lebih dari 2 jam darah itu tidak bisa dipakai, expired. Aduh, Iya. itu kalau macet gimana? Nah, ya? makanya kebanyakan Iya, orang yang butuh darah itu opsinya sekarang ini pertama ambulan, iya, yang kedua motor, dan ini yang teraman. Dan banyak teman-teman begitu ini pakai motor karena ada butuh waktu ketangkap polisi. Saya sempat pesan kalau ada apa-apa di jalan kami minta izin sama polisi, minta maaf bilang mau butuh darah. Kalau tidak ngerti juga ya cuma ditelepon. Ada sering kejadian-kejadian. nggak dikasih surat tugas gitu kalau saya bawa Kita bawa itu doang. Bawa itu juga biasa polisi juga Oh, tahu. tahu. Surat tugas kan buat rumah sakit, tapi Ya, kalau rumah sakit surat yang pengaduan. dengan dibawa sirine tangan juga ada polisi udah tahu lah. Iya. Tapi kita lihat juga makanya kalau yang jaraknya mana, makanya yang urgen-urgen itu PMI utamakan dari yang dibutuhkan itu yang tempatnya tidak terlalu jauh gitu. Ya kalau Bekasi umpamanya di sana ada, kenapa tidak harus ngambil Jakarta? Nah hebatnya lagi sekarang khusus di DKI, Iya. di PMI 5 kota Iya. itu pelayanan UDD-nya itu hampir 5 wilayah 24 jam. Tadinya kan di sentral, Iya. di DKI ini yang di Keramat. Iya. Yang di Keramat sekarang udah tiap-tiap kota Jakarta Selatan, PMI Jakarta Selatan, mereka 24 jam. Jadi kalau ada warga yang butuh darah, nih rumah sakit mana nih? Wilayahnya rumah sakit Jakarta Selatan, ambil ke sana. Nah, kalau di PMI Jakarta Selatan stok darahnya kosong, baru dioper ke PMI Keramat. Oh gitu. Aduh, ini tuh ngomongin masalah darah tuh nggak pernah akan sampai Iya. selesai karena setiap orang pasti butuh darah ya. Betul. Itu benar-benar harus sehat terus. Gimana sih jaga kesehatannya supaya bisa donor terus? Karena kan harus fit kan. Iya. Coba udah jalan sana sini, udah harus mikirin orang se-Indonesia nih, darah-darah se-Indonesia. Coba gimana coba harus urusin organisasi, keluarga, ini anaknya pengen apa, pengen itu, udah video call nih tentang idol apa. Kan itu rada-rada stres juga. Gimana nih? Ya jangan dibuat stres. Ya nggak tahu. Yang jelas sih begini aja. Yang dibilang jangan dibuat stres kan ini, tapi kan kita nggak tahu ya di dalam otak dan hati itu kayak apa. Iya, paling tidak begini, yang pertama, mudah-mudahan nih teman-teman sepakat. Iya, Niatin apa yang kita jalani ini memang semata-mata ibadah. iya, Semata-mata ibadah. Apapun pasti dilancarkan. iya, Apalagi urusan darah begini, ya orang pasti mau. Walaupun ini mohon maaf, kita bukan ria, tapi memang ada orang yang mengamalkan kita setelah itu malah mengucilkan kita. iya. Dan ini sering terjadi teman-teman yang sebenarnya nggak apa-apa. Dia ke depan nanti dia pasti butuh kita lagi. So, kalau dia butuh kita lagi kan, ya tolong saya Tolong dong. ya. Walaupun dia udah memakai kita begini-begini, tolong. Ini memang resikonya namanya kita relawan. Pahami dulu deh relawan itu apa gitu. Nah jadi memang kalau kita niatin itu semata-mata karena ibadah, insya Allah Iya. semua jalan terbuka. Terus yang kedua, bikin tagline buat diri kita. Kenapa kita harus donor darah? Tagline-nya apa? Donor darah itu sehat, donor darah itu berpahala. Selesai itu aja. Iya. Nah kalau buat saya pribadi, saya udah nggak bisa ngasih apa-apa lagi Selain buat darah. orang lain. Selain darah. Buat ngasih orang lain, buat ngurangin dosa, buat nambah pahala, ya paling saya donor darah. Gitu. Amin ya. Teman-teman juga udah kayak begitu selesai. Persoalan orang nanti donor ngucapin terima kasih memberikan sesuatu itu urusan lain. Tapi saya selalu tekankan kepada teman-teman jangan pernah meminta kepada Iyalah. mereka yang butuh darah. Masa mau jual darah? Gitu. Beri darah aku dong. Iya. Beri dong darah aku. 2 bulan sekali ada yang mau beli darah aku. Ada yang begitu. Jadi begini, kita contoh ini Iya. sering terjadi. Kita habis melakukan kegiatan donor darah, selesai nih teman-teman Iya. sekian ratus orang. Kemudian 1-2 hari kemudian ada orang butuh darah, Iya. ya kan? Kita siapa Iya. kan nggak mungkin orang yang sudah donor darah Donor darah lagi. Iya. Hmm. kita
waktu itu kita donor darah 3 bulan sekali, tapi keputusan WHO udah boleh 2 bulan sekali. Nah, kan nggak mungkin, akhirnya pada saat dia adalah teman umpamanya dari Tangerang, dari segala macam, padahal di sini Bang, ini ada teman kita ini juga berangkatin aja, saya bilang nggak usah mikirin apa-apa segala macam, saya bilang. Nah, tapi mereka gini, ya udah minta rekeningnya minimal nanti buat bensin kita kasih. Saya ngomong sama ini udah ada orangnya, nanti mudah-mudahan darahnya bisa kamil ya gini. Kan kita nggak minta, tapi minimal dia harus paham lah. Dia dari jauh, dia haus, minimal aquas gelas kasih dia gitu kan. Iya. Walaupun namanya dia belum makan, jangan berhenti ya nasi warteg separuh gitu. Kalau dia perokok, jangan dibeliin rokok, saya larang. Jadi dia berangkat, Iya. dia berangkat. Ya. Kemudian setelah dia tertolong gitu kan, ada ucapan terima kasih dengan itu. Orang ini nggak pernah mau terima kecuali ngomong sama saya. Iya. Gitu. Karena saya jujur aja, saya lagi ngintip nih calo-calo darah yang ada di PMI. Oh, ada calon-calon juga ya. Banyak itu. Gitu. Jadi saya lagi ngintip, artinya gini, jangan sampai nanti mereka memakai nama IDDS lah, atau segala macam masuk ke PMI ternyata. Kalau bicara apa namanya calo mah, waduh, di depan mata saya sendiri. Makanya jangan diintip, kelihatan di depan mata aja, nanti diintip loh kalau gitu. Ini cerita lucu kalau bicara calo. Datang orang dulu, Iya. terus ini ada anak muda, dia nggak putih muda, ada umur gitu, dia sama 50 darah gitu. Darahnya apa? Dia sadar nih. Masuk di proses dokter di tim yang nangani dia sampai ngomong gitu. Saya baru tahunya itu. Takut sama bapak sendiri. Kan bapak tadi pagi baru diambil darahnya. Karena ini orang mau butuh darah. Aduh. Ya, baru diambil. Tak cuma darah bapak juga nggak bisa dipakai. Jawabannya calo apa? Ya bu, oke bu, saya nggak bisa donor, saya pulang hari ini. Tapi ibu yang jamin ya, buat makan anak itu saya di rumah. Terus tapi ini darahnya nggak bisa dipakai itu. Berarti urusan nanti. Dengan dia dapat korek-korekan dari dokter aja, begitu dia nggak bisa, karena dia dapat. Oh, jadi kayak gitu juga. Nanti dia tinggal ngomong, ini saya nggak bisa, jadi gimana ya? Jadi udah masuk gitu. Oh, itu mah jahat banget ya, kayak gitu. Ini yang lagi kita injil di IDDS, di bukan IDDS ya ada. Karena IDDS ini kan isinya nano-nano. Iya. Komunitas ojol ada, Iya. PNS ada, tentara ada, semuanya ada. Yang malu merampok segala macam. Sama ya kayak DRD, sama ya kayak gitu ya. Nah kalau saya jadi Robin Hood-nya nih di saya nyolong di sini, tapi bukan di situ. Ya nggak apa-apa kalau jadi Robin Hood kan ya akhirnya mah ada baiknya juga, itu mungkin jadi pahalanya ya meskipun jadi Robin Hood ya. Bang, mau kolaborasi nggak? Apa sudah nih kolaborasi, ada kerjasama yang baik nih antara RDI sama IDDS? Ya itu Sudah ya? kan IDDS. Ya, oh iya sama ya. Sudah semuanya. Tapi ada ini nggak? Maksudnya ada satu kegiatan yang akan dikerjain bareng sama-sama di suatu tempat gitu? Ada rencana mau? Udah. Rencananya Kan mau? kemarin ya kayak tanggal 12/2 Apa? mundur buat pertemuan nanti. Ya itu, jadi gini kan tadi di awal saya bilang, Ya. memang kita ada rencana mengumpulkan teman-teman Se-Indonesia. Indonesia. Iya. Dan memang persoalannya jujur aja COVID. Iya. Kedua, ini swadaya sendiri. Iya. Dalam tanda kutip COVID ini juga saya pribadi memahami gitu. Iya. Saya bisa berangkat ke Bandung aja kalau abang nggak ngasih bensin, saya nggak bisa Aduh, berangkat. Mbak, aku juga mau dong, Mbak. Di bensinnya mana ya, Bu? Kira-kira. Bisa ngomong. Mana ya? Saya ngomong apa adanya nih, dan pokoknya gua berangkat aja di depan, tapi saya nggak mau ini. Yang penting jangan hotel kesannya mewah. Kalau main kayak apa kalau nggak di emperan toko saya sih siap-siap. Masa biasanya di area duta ya, Pak? Ya itu makanya jadi tadi di awal itu kita pengen kita kumpul sering mengumpulkan waktu gitu kan. Memang itu minimal kita bikin dulu SOP-nya. Iya. Apa sih yang memang sudah supaya memang kita satu pemahaman ketemu itu kan nanti perlu pemikiran dari teman-teman. Nah,
rencananya memang kemarin, tapi saya undur karena COVID. Nah, estimasi mungkin antara tanggal 5 atau tanggal 6 Maret Iya, kita akan laksanakan saya ambil titik tengah di Bogor. di Bogor ya. Di Bogor. Tapi kalau umpamanya memang teman-teman yang di Bandung siap, ya silakan nggak apa-apa. Itu Bandung Jakarta atau Jawa Barat aja? Enggak semua. Semuanya Ya, itu Indonesia. Lampung, Oh, Indonesia ya. Wah, Bang, keluarin berapa Bang itu buat ngebayar sini semua orang, Bang? Bandung minta dukungan dari Prabu News. Amin, amin. Kang Surya, visi misinya di desa apa sih? Visi misinya. Iya, kan apa sih namanya, untuk membangun sesuatu ini kan harus ada visi dan misinya nih. Sebenarnya pengennya apa gitu kan? Sebenarnya kurang satu. Apa? Visi Misi misi dan- kalau nggak ada amunisi. Amunisi mah nanti menyusul. Karena setelah ada visi misi dan sudah terjadi, Baru ada. amunisi akan keluar. Buat saya visi misi itu nggak perlu. Oh, nggak perlu. Karena visi misi itu untuk di relawan itu akan terjadi yang sifatnya klise. Iya, Iya. tapi kan siapa tahu secara sudah tertulis dan terlaksana kan. Ya itu, katanya itu setetes darah kita menyelamatkan orang lain. Ya, orang lain. Nah, silakan masyarakat mengimplementasikan bahasa itu. Persaudaraan. Ya. Mau tesnya. Aku belum pernah donor. Coba Aku kalah sama anak aku. harus cobain sekali teh, nanti pas ketagihan. 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 Ya kan kita nggak terasa, saya tahu begitu kemarin donor kan saya ditanya, Pak nggak bawa kartunya, lupa memang nggak pernah saya ini. Ada kan komputer Ada ya. Sekarang kan semuanya sudah terdata. data, ya lumayan lah alhamdulillah 126 kali itu pun saya 126 kali. Oh, 126 kali itu yang tercatat. iya, saya sempat lolos karena saya Iya. waktu itu di Pontianak. Di Pontianak itu nggak ada di kotanya ada, tapi saya kan di Singkawang di Bengkayang. Iya di Sikawan. Jadi jauh gitu loh jaraknya, lost itu. Itu kebayang ya kalau misalnya lagi jauh-jauh gitu terus butuh darah, itu kan perjalanan ke Iya. kotanya aja jauh ya. Betul. Apalagi harus nyebrang sungai apa segala macam. Iya. Itu gimana tuh cara mensiasati? Si Tete udah mengucapkan kayak seperti ini, berarti dia udah tahu jawabannya gitu. Sulitnya kan data. Iya, kan itu Nah, kan iya. apa? Harus tahu ya, itu gimana Itu tuh ya? dahulu, tapi kemungkinan kalau sekarang ini di tiap-tiap kabupaten pengen juga ada. Minimal bank darah itu ada. Kan sekarang nggak ada nih perwakilan kantor instansi, baik yang dari Kementerian Sosial maupun TNI Polri. Iya, Ya kan kayak macam kesdan gitu tuh. iya. Itu udah pasti ada di situ. Nah, sekarang Udah pasti itu bisa ya? Udah pasti bisa. Jadi Cuma memang yang membedakan itu pada saat kita donor, nah inilah yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau kita donor nih biasa di DKI, iya, kemudian besok kita Keluar ada kota. penugasan di luar kota selama setahun, gimana gitu kan. Dapatlah nih nabung nih 4 umpamanya. Kalau rutin-rutinnya 2 bulan sekali berarti dapat 5 lah. Tahun sekian kita balik ke Jakarta, terakhir 165, mesti tambah 5 jadi 170, hilang nih yang 5 nggak ke data. oh gitu. Oh, belum online semuanya ya? Jadi, nah inilah yang lagi diperjuangkan. Nanti online semua ini ya. Supaya dapat satu. Terus yang kedua, ini kan kita hanya sampai 100 doang dapat penghargaan. Iya. Bukan riak nih, Iya. tapi kita lagi upaya tolong deh hibur kita orang nih gitu kan. Yang yang udah 100 lebih, 150 lebih ya kan, bawa ke kehidupan gratis, ya kan, bawa Ragunan gratis gitu. Oh, ternyata masih butuh hiburan. Kita kasihnya sukarela. Jadi masa harus Ini bukan dia, tapi paling tidak Ada perhatiannya lah. Iya. Perhatian. Cuma memang sekarang saya juga pernah suka miris juga sedikit nih. Yang angkatan 2013 dulu udah pada tua-tua ternyata, tapi semangat kan ada. Kayak kemarin 2012 mengundang saya ada acara mereka di Cikupu. Satu sama lain, saya belum pernah mau mereka, tapi mereka udah tahu gitu. Oh di DDD sekarang udah ada komandonya gitu. Saya pun bersentuh sama mereka. Dan saya datangin sebagai apresiasi aja. Angkatan 2014 bikin juga acara, saya datang udah sampai 2016 nggak ada, kita yang terakhir ternyata nih 2017 tidak pernah ada lagi yang di atas 100 kali itu dipanggil, maksudnya diberikannya di luar kota di sana itu nggak ada, di hotel aja katanya. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin yang ini urusan
PMI lah. Kalau kita sih ya donor aja. Tuh Sobat Pabu, kalau pengen masuk ke IDDF tinggal donor 1 kali aja udah langsung masuk. Nggak donor juga bisa masuk ya, karena masih ada kegiatan-kegiatan yang lain ya. Nah, yang Iya kan, sosial. benar kan? Yang penting mah kitanya harusnya sehat, Iya. gitu kan? Jaga kondisi, jaga kesehatan. Lihat kayak Mas Surya, tetap semangatnya, mukanya aja ceria banget. Mukanya abang, semuanya bersih-bersih karena darahnya bersih semua, hatinya bersih semua. Tadi Dulu sebelum nggak kesini ke salon dulu. Dia mukanya tuh glowing semua tuh. Bukan karena perawatan dari Korea, tapi karena darahnya bersih ya kan? Karena kalau udah donor itu kan itu sebenarnya Oh, iya, betul. darah-darahnya kan Iya, diganti yang baru. diganti yang baru kan, makanya mukanya Betul. baru terus. Mukanya baru terus nggak? Jadi memang keuntungan lain dari donor darah ini saya teringat yang disampaikan oleh Ketua PMI bahwa darah kita yang sekian persen ada di tubuh kita Iya. itu dibuang kurang lebih 20-30% lah. Dibuang artinya diberikan ke orang itu kan. Nah kemudian dengan sendirinya kita ada proses Penggantian. penggantian di Penggantian, dalam ya. tubuh kita. Kan yang sudah kita keluarkan itu kita juga nggak tahu. Nah itu yang tadi saya bilang, kita nggak akan pernah tahu kebaikan itu yang melalui Iya. kalau darah kita dipakai sama katakan orang-orang memahami yang muslim majelis taklim atau apa gitu kan, selama dia pakai darah itu berarti darah Iya. pahala kita Iya. terus dapat gitu. Iya. Iya. Nah terus kesehatan kita juga dapat. Nah yang kedua, pada saat kita mau donor itu ada isian yang isinya bersediakah Anda jika Anda dipanggil diberikan surat oleh PMI gitu kan, Iya. dipanggil gitu. Itu pasti ada. Ya kita kenapa? Saya pernah terjadi waktu itu. Jadi kalau ada apa-apa dengan darah kita setelah mereka lihat Iya. di labnya itu, wah ini ternyata hepatitis, wah ini ternyata kena ini, wah ini ternyata kena ini. Mereka ngasih tahu. Artinya apa? Dengan donor darah ini buat saya, Iya. itu sama aja kita melakukan general check up internis yang ada di sirkulasi perubahan pergantian itu sudah kita lakukan. Nah, imbas Lebih aware ya. imbas yang ada sekarang di COVID ini pun sebenarnya itu sudah diantisipasi dengan kita melakukan donor darah. Percaya deh, kalau kita rutin donor darah, COVID mau apa segala macam, Iya. kecuali mereka yang punya penyakit bawaan, Iya. ya kan, bronkitis, inus ya, apa? Ingus. Ah, Sinus. Sinus, jantung, paru-paru itu. Tapi kan yang namanya proses ini yang perubahan darah tubuh kita itu udah kita lakukan pada saat kita donor darah. Makanya kita bertiga nih Pak, Mbak, berdoa aja supaya yang bertanya sama kita juga besok-besok mau donor darah. Iya. Ada yang alami. Amin. Ya, tapi apa ya namanya, siklus tidur nggak benar. Kan saya pasti kata anakku, ibu udah begadang nggak boleh kayak gitu. Kurangin lah tuh begadang. Ya susah itu, nggak bisa. Jadi kalau misalnya ya udah ikut besok jam berapa? Jam segini ya. Ibu tidur jam 10, jam 3 udah bangun, udah Oh, tak tidur. kurang. Tapi tidurnya tuh memang selalu kurang. Begitu ngerokok katanya, ya nggak boleh. Tidur itu jangan dilihat dari lama sebentar. kualitas. Ya. Kuantitas ya. Iya, kuantitas. Kualitasnya. Kualitasnya. Saya naik motor, naik mobil, dimanapun ada posisi pada saat saya ngantuk saya tidur. Jadi saya naik motor, karena saya udah pernah ngerasain tidur di motor. Tapi kan nggak ngantuk-ngantuk. Nah Iya. itu waktunya ngantuk-ngantuk tapi Pikir susah tidur. Walaupun hanya 5-10 menit posisi kita bangun segar. Oh itu, tapi itu udah bisa donor. Udah bisa. 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 Yang penting kualitas tidurnya Kualitasnya gitu itu. kan. Tanpa mimpi, tanpa apa gitu. Kan tidurnya 5 menit tapi mimpinya kejar-kejar mimpi lagi gimana kan? Tetap aja capek. Saya pernah dikasih resep waktu saya nolongin orang di PMI Tangerang. Iya. Saya bawa orang bertiga, dia butuh 5 orang, saya bawa bertiga, terus ada teman yang dari angkatan darat datang, 2 orang nggak jadi, karena Iya. disuruh tunggu karena jadi yang namanya mau donor darah pertama jangan kita makan berat, jadi lakukan itu sebelum 1 jam sebelumnya boleh makan sarapan. Iya.
kalau itu jangan, karena nanti akan proses akal dari perang. Terus yang kedua, kalau pengen kita donor aman, nyaman, maksudnya darah tinggi, darah itu dalam proses yang bagus, ternyata obatnya cuma satu, Apa? makan timun. Oh gitu. Makan timun, jadi makanannya timun. Udah tunggu lagi. Dan itu yang tadinya nggak boleh donor, begitu periksa lagi lolos kejadian. Akhirnya saya sampai ini benar-benar Jadi sebenarnya makan timun tuh dia pengaruhnya buat apa? nggak ngerti. Coba deh cari di YouTube manfaat timun itu Untuk apa donor sih? darah, manfaat timun untuk persiapan donor darah. Gitu. Nah, tapi itu memang begitu saya dapat informasi itu dilakukan dan dia lolos. Jadi saya nggak ngerti ya apakah timunnya atau karena apa. Tapi yang jelas mungkin niatannya kali ya. Niat. Niat dulu. Kalau nggak niat, meskipun makan timun sampai tangan stres, darahnya terus aja nih, nggak turun-turun. Terus dikasih timun, stres lagi nggak perlu. Udah kecil makan timun, tapi stres terus, nggak bisa turun. Saya setahu saya ya, bukan teman-teman saya yang suka donor darah sampai dari dulu sampai sekarang itu saya belum pernah mendengar mereka sakit. Kalau ngalami sakit ya, sampai parah-parah banget belum pernah. Iya, karena darahnya baru terus kan. Jadi karena mereka badannya sehat terus, mereka kalau misalnya itu ini kan banyak juga sih udah meninggal itu karena pertama paling kecelakaan, kedua itu karena penyakit yang tidak diketahui. Kalau yang karena misalnya sakit kanker nggak ada itu. Alhamdulillah teman-teman saya nggak tahu kalau semua kalau pengalaman saya dari teman-teman saya itu nggak ada yang sampai gitu. Bahkan itu mereka sekarang yang udah tua-tua yang udah 60-70 masih tetap fit gitu. Ya, keren banget. Kayaknya udah nggak ada kolesterol, ada asam urat kali yang kayak gitu-gitu nggak ada. Kan nggak ada ya Kang ya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Nggak ada ya. Kang, ajakin dong Sobat Prabu buat donor. Ini kan dari FDI udah tuh kemarin. Sekarang kan Indonesia. Ajakin berdonor. Mari kita berdonor. Setetes darah Anda. Lebih Iya dong. Gimana kan lebih banyak temennya. Temennya cuma berempat. Paling tidak di kesempatan hari ini saya ingin mengajak semuanya teman-teman sahabat khususnya dari Prabu, ayo kita lakukan donor darah. Ingat, donor darah itu sehat dan berpahala. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, melakukan donor darah bersama juga kita melakukan kebaikan, dan kebaikan itu jangan pernah kita hentikan sampai kapanpun harus kita lakukan. Kalau itu sudah berjalan, donor darahnya sudah terlaksana, kita ketemu dengan orang, ketemu dengan manusia, hablum minanas terbangun. Kalau udah hablum minanas terbangun, insya Allah kita akan dapat manfaat. Amin. Seneng banget ya sebenarnya ngobrol sama Surya, Edo, sama Abah. Lu sama Abah tuh enak banget nih ngobrol sama Kang Surya juga. Ini sebenarnya pengen berlama-lama, tapi udah jam segini nanti ada yang nelfonin lagi nih. Tidak saya matiin. Sengaja ya. Karena pasti urusan minta darah gitu kan. Ya nggak apa-apa, ini juga aku datang apalagi mungkin dan kayak kemarin tuh ada rim A, rim B, rim O semuanya. Tuh. Aduh, ini share aja ini. Begitu saya pesan sama Abah kalau memang tanggal 5 jadi siap kumpul di Bogor. Aja Pasti di bawah. berikut Kok buat donor? dengan bos. Tapi ujung-ujungnya kedatangan. Insya Allah. Karena kan kalau perempuan ada periode, soalnya tanggal periode kan bisa kan? Nggak bisa komen. Itu kalau gitu. benar. Kemarin saya lolos tuh 4 orang ternyata begitu di OP pas terakhirnya dokter tahu ditanya kan lagi dapat ya 4 orang. Nggak apa-apa lah. Tapi kan 4 orang los, akhirnya dapat lagi 10 los, nanti dapat 100. Ya kan? Wah, itu pahalanya tuh berlipat-lipat tuh. Kan sama aja pahala yang mengajak sama yang melakukan ya. Alhamdulillah. Iya kan? Amal. Rezekinya banyak, itu rezeki kan punya pahala yang banyak yang berlimpah ya. Amin. Aduh, makasih banget udah nyempetin datang ke sini nih dari Jakarta.
nyempetin waktu untuk mampir, untuk bisa ngasih pengetahuan sama teman-teman, sama sobat-sobat Prabu di Indonesia dan juga ya. Abah juga makasih udah mau datang lagi ke sini. Aduh, terima kasih banget ya sama ilmunya, sobat Prabu. Hari ini kita dapat ilmu lagi. Kalau udah donor itu darahnya kan keganti dengan yang baru, jadinya kita tubuhnya akan sehat terus karena darah yang kotornya udah keluar tuh. Udah gitu kan jadi kita lebih perhatian sama badan kita sendiri ya, karena kalau mau donor itu kan harus periksa harus sehat dulu gitu kan, dan ada general check up yang alami dari donor darah, jadi kita akan tahu kita punya penyakit apa, mudah-mudahan enggak ya. Amin. Semoga sudah sehat. Amin. Sehat, sahabat Prabu juga semuanya sehat ya. Nanti kalau Kang sudah kesini lagi kita ngobrol lagi karena sekarang udah malam. Oke sahabat Prabu, sampai nanti ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam sehat selalu.